Lori. Lori, I love you. Hai lenga cantik dan tampan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Lenga Channel. Jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Review film kita kali ini diangkat dari sebuah kisah nyata seorang pilot bernama Kapten Sully Sullenberger yang diperankan oleh Tom Hanks yang terpaksa mendaratkan pesawatnya di Sungai Hudson, Amerika Serikat pada tahun 2009. Ia juga berhasil menyelamatkan seluruh penumpang pesawat yang berjumlah 155 orang. Karena aksinya ini, Kapten Sully dinobatkan sebagai ikon keselamatan penerbangan. Tragedi ini pun kerap disebut sebagai Miracle on the Hudson. Penasaran sama kisah selanjutnya? Yuk langsung aja kita take off ke videonya. Let's go! Adegan diawali dengan sebuah pesawat yang terlihat mengalami kerusakan parah di kedua baling kiri dan kanan hingga menabrak sebuah gedung. Dan ternyata itu hanyalah mimpi dari Kapten Sully Sullenberger atau biasa dipanggil Kapten Sully. Esok harinya, Kapten Sully sedang lari pagi, namun dengan perasaan yang kacau dan penuh pikiran. Hingga ia tidak sadar ia hampir saja ditabrak sebuah mobil. Kapten Sully sedang memikirkan kejadian kecelakaan pesawat yang menimpanya beberapa hari lalu. Karena kejadian tersebut, Kapten Sully menerima banyak pujian terutama dari penumpang dan dinobatkan sebagai pahlawan. Namun, pujian tersebut tidak membuatnya merasa senang. Ia justru merasa sangat depresi. Ia juga selalu dihantui penyesalan dan mimpi buruk tentang kecelakaan tersebut. Pikiran bagaimana seandainya dia gagal mendaratkan pesawat selalu menghantui dirinya. Scene berganti di mana Kapten Sully dan co-pilotnya yang bernama Jeff sedang diinvestigasi oleh pihak National Transportation Safety Board terkait kecelakaan pesawat yang mereka terbangkan. Para investigator meyakini bahwa pesawat US Airways 1549 harusnya bisa kembali ke Bandara LaGuardia atau mendarat di bandara terdekat yaitu Titiboro, seperti yang diinstruksikan pemandu lalu lintas udara, sehingga pendaratan tersebut lebih aman tanpa harus mengakibatkan kehancuran pesawat. Kapten Sully mengatakan bahwa mereka tidak bisa terbang lebih tinggi karena mesin pesawat yang telah rusak. Jadi, Sungai Hudson adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan. Selain itu, Sungai Hudson dilihat sangat luas untuk dilakukan pendaratan darurat. Namun, para investigator tetap tidak setuju dan terus mencari alasan jika kecelakaan pesawat kali ini disebabkan oleh dirinya. Kapten Sully terus menjelaskan bahwa pendaratan di Sungai Hudson sudah ia hitung dengan matang berdasarkan pengalaman jam terbang selama 40 tahun. Ia juga mempertaruhkan nyawanya demi mengambil jalan terbaik yang ia yakini. Para investigator mengatakan bahwa mereka akan melakukan simulasi dengan parameter yang sesuai dengan keadaan pesawat pada saat itu. Mereka juga mengatakan kecelakaan akibat serangan burung belum pernah terjadi. Para investigator juga menuduh Kapten Sully dan Jeff mungkin saja dibawa pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang. Mereka juga ditanyakan tentang permasalahan yang keduanya miliki dalam kehidupan pribadinya. Semua dikaitkan agar mereka bisa ditetapkan sebagai penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Scene berganti di mana Kapten Sully sedang menuju ke hotelnya setelah selesai diinvestigasi. Di depan hotel sudah banyak wartawan yang menunggu kedatangannya. Di dalam berita dan media, Kapten Sully dianggap sebagai seorang pahlawan karena menyelamatkan banyak nyawa. Namun, itu berbanding terbalik dengan pendapat para investigator penerbangan. Esok harinya, Kapten Sully dan co-pilot Jeff kembali diinvestigasi. Para investigator mengatakan bahwa mereka telah melakukan simulasi pesawat yang diterbangkan oleh Kapten Sully. Dan hasilnya mesin pesawat dinyatakan bisa berputar walau pelan dan bisa mendarat di bandara terdekat tanpa harus mendarat di Sungai Hudson. Kapten Sully yang mendengarnya merasa tidak percaya karena ia sangat yakin bahwa kedua mesin pesawat telah rusak total.
Kapten Sully dan Jeff berusaha membantah, namun para investigator tetap yakin pada hasil simulasinya. Scene pun berganti pada beberapa hari yang lalu di mana Kapten Sully dengan co-pilot dan 3 pramugari telah siap lepas landas. Pesawat yang mereka gunakan terlihat baik-baik saja dan tanpa kendala. Setelah beberapa menit lepas landas, tiba-tiba sekelompok burung datang dan merusak baling sisi kiri dan kanan pesawat. Para penumpang terlihat panik, namun para pramugari tetap berusaha menenangkan para penumpang. Kapten Sully mencoba berkomunikasi dengan komando di darat untuk meminta bantuan. Komando mengarahkan agar Kapten Sully melakukan pendaratan di Bandara LaGuardia. Tapi karena mesin pesawat mati, Kapten Sully mengatakan akan melakukan pendaratan di Sungai Hudson dan seketika pesawatnya hilang dari radar. Orang-orang di menara khawatir karena berpikir jika pendaratan dilakukan di sungai, kemungkinan besar pesawat akan hancur. Komando darat langsung menghubungi kapal dan helikopter yang berada di sekitar Sungai Hudson agar dengan cepat memberi pertolongan. Dan benar saja, ada sebuah helikopter yang menerima pesan tersebut dan melihat pesawat yang hampir jatuh di Sungai Hudson. Di dalam pesawat, seluruh penumpang dalam keadaan ketakutan. Pramugari terus memperingati agar tetap menunduk dan mengenakan sabuk pengaman. Dan seketika pesawat mengalami benturan yang sangat keras dan mendarat di atas Sungai Hudson. Namun, pendaratan tersebut ternyata berbuah manis. Seluruh penumpang masih dalam keadaan selamat. Air sungai masuk ke dalam pesawat. Seluruh penumpang dievakuasi keluar. Para pramugari terlihat sangat profesional. Mereka tetap mengutamakan keselamatan penumpang. Seluruh kapal bantuan pun datang untuk menolong. Kapten Sully masih terus memastikan di dalam pesawat apakah masih ada penumpang yang tersisa sebelum ia memutuskan untuk keluar dari pesawat yang hampir tenggelam tersebut. Setelah semua penumpang berhasil dievakuasi di dermaga, Kapten Sully terus meminta kepada rekannya agar memastikan bahwa seluruh penumpang pesawatnya yang berjumlah 155 orang selamat dan tidak kekurangan. Esok harinya, sidang pun dilaksanakan di Gedung Administrasi Penerbangan Federal. Para investigator menunjukkan hasil simulasi pesawat yang berhasil mendarat di kedua bandara terdekat yaitu LaGuardia dan Teteboro. Rupanya para investigator masih kekeh ingin menjadikan Kapten Sully sebagai penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Setelah melihat simulasi tersebut, Kapten Sully mengatakan bahwa simulasi tersebut tidak memperhitungkan faktor manusia. Simulasi tersebut dilakukan dengan perintah dan keadaan yang sudah jelas. Dalam kejadian nyata di atas udara, pilot dan co-pilot membutuhkan jeda waktu untuk menganalisis keadaan yang terjadi di pesawat saat itu, menganalisis kerusakan dan apakah pesawat bisa mendarat di bandara terdekat atau tidak. Kapten Sully juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah dilatih untuk mengalami insiden di atas udara seperti yang ia alami. Kapten Sully juga bertanya berapa kali simulasi tersebut dilakukan. Dan salah satu investigator menjawab 17 kali. Seketika seluruh orang di ruang sidang terkejut dan kaget. Kapten Sully mengatakan bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan saja untuk menyelamatkan banyak jiwa yang ada di dalam pesawat dan itu berhasil ia lakukan. Akhirnya investigator memberi jeda waktu 35 detik sebagai waktu berpikir dalam simulasi tersebut. Dan setelah dilakukan ulang, kedua simulasi pendaratan tersebut gagal, yang artinya pesawat tidak akan selamat jika mendarat di kedua bandara tersebut. Upload the link. Return to LaGuardia. Now with an added 35 seconds. 50, 40, 30. Full up. Full up. Para investigator pun tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh hadirin diminta untuk mendengarkan rekaman black box pesawat. For the record, this is the CVR of U.S. Airways Flight 1549, January 15th, 2009. Gentlemen, headsets.
birds. Oh, yeah. We got one rolling back. We got both of them rolling back. Ignition start. Starting EAP now. My aircraft. Your aircraft. Get at the QR engine. Priority left. Loss of thrust on both engines. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. Hit birds. We've lost thrust on both engines. We are turning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading 220. 220. Which engine did you use? Both engines. Your remaining engine mode select your ignition. Ignition. Thrust levers confirm idle. Idle. Airspeed up to your life 300 knots. You don't have that. Cactus 1549, we can get it for you. 200 truck land, runway We 13. may end up in the hot zone. Emergency generator not online. Online. ATC notified response 7700. Distress message transmit. We did that. Cactus 1549 is going to be left traffic, runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? Track one off. Dead off. Runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. I don't think we can make any runway. What about over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. 1549, we'll try to go to Teterboro. Obstacle. Full stop. No relight after 30 seconds. Master 1 and 2 confirm off. Off. Wait 30 seconds. This is the captain. Brace for impact. It's 1549, turn right 280. You can land runway 1 Teterboro. We can make it. Okay, which runway would you like to Teterboro? Go ahead. Try number one. No relight. We're going to end up in the Hudson. Sorry, say again, Cactus? Put the flaps down. Put the flaps down. Flaps out. Cactus 1549 radar contact lost. You also got Newark coffee at 2 o'clock in about 7 minutes. Got flaps out. 150 feet in the air. 170 knots. Other power leader on the island. Try that. 49? Still out? 150 knots. Got flaps 2. You want more? No, it's dead. We got runway 29 available at Newark. It'll be 2 o'clock in 7 You miles. got any ideas? Actually, not. We're going to brace. Tidak terdengar tanda-tanda kesalahan dalam rekaman tersebut, dan pada akhirnya para investigator mengakui kehebatan dan memuji Kapten Sally atas aksi heroiknya. Mendengar pujian tersebut, Kapten Sully tidak merasa berbangga diri. Justru ia mengatakan bahwa bukan dia yang membuat mereka semua selamat, melainkan seluruh pihak, yaitu co-pilot Jeff, para pramugari, ketegaran para penumpang, orang-orang di komando, bahkan kapal-kapal penyelamat serta petugas penyelamat. Kita semua melakukannya bersama-sama untuk keselamatan kita bersama. Setelah mendengar pernyataan Kapten Sally, seluruh orang di dalam persidangan tersebut mengapresiasi Kapten Sally serta semua orang yang terlibat kejadian ini. Dan film pun tamat.
Oke, sekian dulu reviewnya kali ini. Terharu dan jujur menitikan air mata di sepanjang nonton film ini. Jelas kita semua merasa bangga pada Kapten Suli karena berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Siapapun tidak akan pernah yakin akan hal itu. Namun benar, jika belum takdirnya, segala musibah apapun tetap akan menyelamatkan kita. Dan begitu juga sebaliknya. Jika sudah takdirnya, dalam keadaan dan jalan apapun, kita akan tetap akan kembali padanya. Dan tentu saja itu adalah yang terbaik darinya. Saatnya landing. Tetap semangat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa negeri kita, keluarga dan kerabat pesawat Sriwijaya Air 182. Semoga selalu diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan seluruh keluarga korban segera ditemukan. Amin ya robbal alamin.